guys, kembali lagi di podcast Ngobrol Bareng Gila. Di sini ada temen aku, kenalan. Hai, halo, nama aku Shaluna Nadia Fatia, biasa dipanggil Luna. Oh ya, Luna lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang sih lagi sibuk sekolah ya, Iya. karena juga anak sekolah, SMA, jadi sibuk-sibuk belajar, apalagi bentar lagi kan ulangan. Wah, Jadi kita sibuk banget belajarnya nih. Iya, sama sih. Iya kan? Aku juga kayak lagi sibuk sekolah, terus kayak mersiapin buat ulangan gitu kan. Bentar Apalagi seminggu lagi gitu. Iya, Apa bentar sih lagi yang kita mau semester 2 Iya, lagi. banyak banget yang butuh dipersiapin ya kan, apalagi setelah ulangan kita bakal ngadain project lagi. Iya bener, kita masih Ya. banyak project juga. Oh ya, ngomong-ngomong kita mau ngobrolin apa sih di podcast Oh ini? ya, di podcast ini aku ngundang kamu tuh buat ngobrolin teks hikayat. Teks hikayat. Oke. Tahu dong teks hikayat kita pernah dengar Tahu kan? dong, pernah belajar juga pastinya. Oh ya, ini apa sih yang pernah dengar teks hikayat tuh judulnya apa? Waktu itu sih aku pernah baca teks hikayat tuh judulnya Timun Mas. Itu tema yang lo tahu dari judul itu apa sih? Temanya itu tentang perjuangan dan keberanian seorang anak gitu ya, sama seorang ibu dan ayah gitu. Kalau penokohannya siapa aja tuh sama karakternya? Penokohannya yang pasti sih tokoh utamanya Timun Mas dong. Wah, Terus dia kan punya watak itu berani dan pantang menyerah gitu, karena dia melawan raksasa juga kan. Terus yang kedua pastinya itu raksasanya sendiri, dan dia tuh tokohnya jahat. Nah, yang terakhir itu ada pastinya orang tua Timun Mas dong. Benar-benar orang tua yang penyayang banget sama Timun Mas gitu. Oke, kalau latarnya nih gimana nih dari latar waktu, tempat, sama suasana? Nah, kalau dari teks yang aku baca ya, tepatnya itu di desa, di dekat hutan. Nah, waktunya itu mungkin siang hari ya, karena nggak mungkin malam juga. Nah, suasana itu menegangkan karena Timun Mas tuh berusaha melawan raksasa. Tuh. Kalau alurnya nih maju, mundur, apa gimana? Kalau alur dari yang aku baca juga itu maju, karena alurnya itu diceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Nah, boleh dong aku bacain sinopsisnya gimana? Silakan boleh tuh. Boleh ya sambil aku baca. Jadi cerita hikayat Timun Mas itu mengisahkan sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Nah, mereka tuh berdoa agar diberi seorang anak. Pas mereka lagi berdoa tuh raksasa ternyata dengar doa tersebut. Kemudian memberi mereka biji mentimun. Nah, suami istri itu menanam biji mentimun dan merawat tanaman itu dengan sebaik mungkin. Jadi mereka rawat itu. Nah, buah mentimun itu semakin lama semakin membesar dan berat. Kan kalau mentimun tuh harusnya kecil ya. Iya, betul. Jadi itu semakin besar dan berat. Nah, ketika buah itu matang, mereka memotongnya tuh dengan hati-hati karena mereka nggak tahu di dalamnya itu ada apa. Terus mereka terkejut. Pas mereka buka, mereka nemuin bayi perempuan yang cantik banget dan memberi namanya itu Timun Mas karena dia juga asalnya dari biji mentimun, kan? Nah, Timun Mas itu tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Tapi kedua orang tuanya itu mereka ingat, mereka takut raksasa datang buat nagih janji ngambil Timun Mas karena raksasa 17 tahun iya, ya. karena saat itu raksasa ngomong kalau misalkan anak itu udah besar mau diambil lagi sama raksasa untuk dimakan. Nah, habis itu orang tuanya ini dong kayak takut kalau anaknya diambil karena mereka kan udah sayang banget sama Timun Mas. Jadi mereka nyuruh Timun Mas tuh kabur pergi dari rumah. Terus mereka juga ngasih Timun Mas tuh sebuah kantung kain untuk melawan raksasa yang isinya tuh berbagai macam rempah yang bisa berubah menjadi bencana buat raksasa tersebut. Nah, Timun Mas udah tuh melarikan diri, tapi si raksasanya mengejar. Tapi Timun Mas tetap ngelawan supaya dia
bisa hidup. Nah, kan lama tuh raksasanya ngejar, terus dilawan dulu sama Mas Timun Mas. Jadi lama-lama raksasanya juga capek, jadinya dia kewalahan dan mati tenggelam. Terus udah selesai kayak gitu, Timun Masnya akhirnya kembali ke rumah. Terus dia udah deh, dia selamat sampai itu dia hidup bahagia sama kedua orang tuanya gitu. Oh gitu. Terima kasih nih udah dijelasin alur sinopsisnya. Oke, kalau menurut kamu sudut pandang orang keberapa sih di dalam cerita ini? Menurut aku ya, karena dia diceritakan oleh orang yang nggak ada di cerita tersebut, dia itu pakai sudut pandang orang ketiga gitu. Oke, kalau amanat yang ada di teks ini tuh apa ya? Amanat yang ada di teks ini tuh kan suami istri itu ini ya, punya janji sama raksasa tersebut, tapi mereka nggak dapatin. Jadi amanat yang bisa kita ambil dari situ, apabila kita mempunyai janji itu harus ditepati, karena kalau nggak ditepati ya kita bisa dapat dosa dong. Nah, terus ada lagi nih amanatnya yang bisa kita ambil. Kita tuh harus berani dalam menghadapi kejahatan dan permasalahan di sekitar. Jadi kita nggak boleh takut sama apapun gitu. Kalau nilai-nilainya apa sih nih? Misalkan nilai ekstrinsipnya. Nilai ekstrinsipnya itu mungkin nilai moral ya, mungkin tentang janji. Iya, tentang janji juga bisa. Ya. Itu bisa kita ambil gitu Ya, misalkan kalau nilai tersebut tuh masih relevan gak sih sekarang ini? Masih dong pastinya. Gak mungkin ini. Kalau nilai itu masih relevan, itu gimana sih biar dapat dilestarikan gitu ke depannya? Kayak biar dia tuh tetap ada dalam hidup ini gitu sampai zaman sekarang gitu. Kan itu soal janji ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita punya janji sama seseorang, kita harus tepatin, harus kita lakuin juga apa yang udah kita janjiin ke orang tersebut. Jadi itu bakalan tetap turun temurun supaya gak ada orang yang ingkar janji terus gitu. Oke. Kalau nilai yang tidak relevan tuh yang pas di zaman sekarang masih ada nggak sih kalau kamu di dalam teks ini gitu? Gak ada sih, karena aku baca juga udah aku baca berkali-kali, itu gak ada relevan semua nilainya gitu. Bagaimana supaya nilai tersebut dapat diubah? Gimana ya? Mungkin tentang apa ya, kan ini yang zaman gitu ya, mungkin ya kalau diubah tuh mungkin bisa dari diri sendiri atau mungkin dari kerabat terdekat gitu. Dari orang sekitar iya, juga yang bisa. Mungkin bisa merubah nilai-nilai yang tidak relevan menjadi relevan di kehidupan sekarang ini. Benar banget. Oke. Mungkin segitu aja ya yang aku tanya dari udah nih, udah ya selesai. ada. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit Iya. gitu. Oke, apa sih misalkan teks hikayat ini nih ya, menurut kamu tuh apa ya? Bingung ya? Iya, ada Kita bingung. kita udah selesai. Iya, selesai kita udah bahas tentang ada hubungan. semua deh nih, Iya, gitu ya benar. kan. Mungkin ada yang ditanya lah, seenggaknya gitu. Oh ya mungkin setelah ujian ini kan mau ujian ya, apa yang kamu persiapkan dari semua gitu? Karena seminggu lagi kan Iya. ya. Kalau untuk persiapan sih mungkin belum terlalu matang ya, karena juga masih ada waktu buat belajar. Mungkin selama seminggu ini bakalan fokus belajar dulu gitu ya, nggak main-main dulu sama teman-teman gitu. Jadi kita bisa dapat nilai yang bagus juga. Oh gitu, oke. Kalau Bila sendiri gimana persiapannya? Aduh, persiapan aku nih ya sekarang nih kan belum terlalu matang lah, mungkin masih
seminggu ini juga sama lah, masih yang bakal nyiapin yang lain-lainnya gitu, karena masih ada waktu lah, lumayan lah seminggu itu buat nyiapin semua kan. Karena juga materi itu kan belum semua kita dapat dari guru, karena kemarin kan dipotong project ya. Jadi kita jadi kita kan masih kita ngajar materi lah. Mungkin seminggu ini banyak materi yang bakal disampaikan sama guru-guru buat kita, dan di situ kita tuh bakal kita bakal lebih memahami materi-materi tersebut untuk ulangan Seninnya itu kan. Nah, itu aja sih yang aku siapin gitu dari ini. Nah, udah nih, apa masih mau ada ditanyain atau kita masih mau ngobrol-ngobrol? Abis ulangan ngapain nih? Aduh, abis ulangan ada rencana apa gitu? Rencananya sih ya healing lah. Aduh, sama teman-teman ya? Ya, main lah. Mungkin nonton konser Tofest nih. Aduh, bener banget, kita bakal nonton Tofest pastinya dong. Pastinya kalian tunggu ya, Tofest 31 nih. Nonton Tofest 16 Desember. Buruan dah, beli tiketnya ya guys ya. Beli, sekarang udah pre-sale. Artisnya keren banget loh guys. Jadi buruan deh ya, kita caps untuk beli tiketnya. Bener. Udah sih segitu aja yang kita mau omongin hari ini gitu. Oke, makasih kalau udah dengerin podcast dari saya dan Luna. Segitu aja, sekian, terima kasih. Dadah. Matiinnya gimana? Caca, matiinnya gimana? Hah? Yang ini Beneran banget, ini kipasnya anjing. beneran kecil sebelah kanan.